masyayikh yang dulu membina kita dengan ketegasan dan kedalaman ilmunya, Tuan Guru Mahmud Yasin, Tuan Guru Haji Mahmud Yasin. Beliau penerusnya dan alhamdulillah kita sudah sama-sama mengaji kepada beliau dan mudah-mudahan terus nggih. Alhamdulillah syukur nggih. Mudah-mudahan dengan perantaraan beliau kita juga termasuk orang yang viral di langit sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, itu kita harapkan karena begitu Allah itu membanggakan hambanya yang beribadah di sana di langit, di arsyana. Beliau wa dzakarallahu fi man indah, katanya kan. Jadi Allah itu menyebut-nyebut nama kita. Nah, kita ya pada ngaji li majlis Syekh Zainuddin. Gitu kan. Jadi disebut sehingga virallah kita di langit sana. Oh, ina Aisyah yang ngaji tu Milu yang ngaji tetap yang ngaji. Nah, cerita malaikat kepada malaikat lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan nama kita di para malaikat. Itulah sebabnya para malaikat juga memohonkan kita ampunan. Belum lagi malaikat-malaikat yang diciptakan khusus minta ampun kepada kita. Mungkin dia akan merasa bangga, ya, ampu yang kita malaikat selai keluwe bareng ten doa yang mengistighfarkannya. Gitu kan? Masya Allah, tabarakallah. Nggih, para asatiz dan ustazat yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sebenarnya tidak pelunggu saja yang berbahagia di saat pengajian datang. Tiang juga sangat berbahagia pelunggu hadir. Nggih. Kita saling doa nggih. Saling doa. Kita doakan guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita yang hadir. Masyayikh kita yang tidak hadir mungkin ada kesibukan di tempat lain. Nah, kita maklumi. Tak maklumi karena tidak hanya kita yang menghajatkan beliau-beliau untuk hadir. Tapi mungkin ada di tempat yang lebih banyak orangnya. Oh, di sini saya bisa ngaji minggu depan atau bulan depan. Saya di sana dulu, ini jarang ngundang. Mungkin bisa begitu pertimbangan. Nggih. Jadi ya kalau ada kosong tuan gurunya maklum nggih. Insyaallah kita ngaji. Silakan. Yang namanya ilmu pengetahuan niki Masya Allah sangat luas. Dek nebuwe Masya Allah. Apalagi yang untuk pelajarin secara detail nggih. Secara detail belajar itu ilmu tafsir misalnya kan. Nggih, belajar itu ilmu tafsir. Berute belajar turunnya ayat. Dek teman belajar tafsir ini. Berute turunnya ayat. Wah, harus belajar dulu ilmu tentang makkiyah madaniyah. Nggih. Oh, ini untuk belajar tafsir harus tahu ciri-ciri ayat si turun di Mekah, Madinah. Terus ampu itu belajar ayat-ayat turun punya asbabun nuzul sama yang tidak punya asbabun nuzul. Belajar itu ampu ilmu asbabun nuzul. Nggih. Ampu itu kita ini turunnya lain bacaan. Mumpi menengani bacaan berarti ayat ini diturunkan setelah turunnya ayat yang terkait dengan 7 bacaan dan seterusnya. Banyak sekali pembelajaran di situ. Belum kita masuk, nggih, belum masuk ilmu bahasanya, lughahnya. Terus ino beruta belajar seki ilmu pengetahuan.
Ampuk belum kemele belajar ilmu bahasa Arab. Mulai itu belajar nahwu. Mulai itu belajar sorof. Mulai itu ngapal mufradat, mahfudhat dan sebagainya. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita gali di sini. Nggih, belum belajar fikih. Di dalam ilmu fikih niki sendiri banyak sekali yang harus kita pelajari. Jadi ilmu niki tidak akan pernah habis. Setelah umur kita habis, ilmu niki baru 1-2 yang bisa kita terima. Tapi kita ngambil beberapa manfaat dari hadis-hadis yang terkenal, yang sering dibuat menjadi alat dakwah oleh para da'i, itu yang mungkin bisa kita terima menjadi ilmu pengetahuan kita dan kita amalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan niki ada 4 dimensi, ada 4 bagian si harus terperhatian. Adik tebau bahagia lekan dunia dalam dan akhirat. Nah, Rasul memberikan kepada kita namanya kunci-kuncinya saja, dasar-dasarnya saja, dengan pernyataan yang lugas, tegas, tapi tidak panjang-panjang. Nanti para tuan guru, para ulama yang menjelaskan. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan al-ummahatu arba' katanya. Jadi dasar-dasar kehidupan itu, landasan kehidupan itu ada 4 kata Nabi. Jadi disebut dengan ummahat. Ummahat itu silakan sugul manusia itu umi. Nggih? Ibu. Demikian pula ilmu pengetahuan. Nggih? Jadi ilmu pengetahuan itu keluar dari ibu-ibunya ilmu pengetahuan. Nggih. Jadi begitu. Tahu kita membaca Nasara yang suruh Nasran. Ini lekan ibu bahasa Arab. Namanya sorob, ilmu sorob. Nah, seperti gitulah. Aniki Nabi ngajar kita ada 4 landasan. Nah, si pertama niki disebut dengan al-ummahatu arba' katanya. Yang pertama adalah subhanallah. Yang pertama adalah disebut dengan ummul mungkin dulu biasa begini, amun nyampur ilmu terus kurang sehat. Ini kadang-kadang lupa itu nggih. Al ummahatu arba katanya. Yang pertama adalah ummul adwiyah. Ya, ummul adwiyah. Nggih. Jadi terus yang kedua ini terkait dengan badan. Yang kedua ummul adab. Terus yang ketiga ummul ibadah. Yang keempat disebut dengan ummul amani. Nggih, ummul amani. Jari 4 niki menjadi pondasi kehidupan kita. Nggih. Ini biasanya kalau kita yang lupa, murid yang jadi ingat. Awalnya ini si baca hadis ini lupa ya mami. Lupa ya. Jadi kita si ingat. Pelinggi dah jari ingat. Yang lupa pelinggi ingat.
Nabi yang disebut dengan Ummul Adwiyah. Jadi Rasul menginginkan kita agar kita memfondasikan kehidupan kita niki agar tetap sehat walafiat. Jasad kita ini kuat, jasad kita sehat, jasad kita kuat. Dengan demikian kita akan bisa beribadah dengan baik. Kita akan bisa bekerja dengan baik. Kita kalau pelajar bisa belajar dengan lagu amun tesakit. Amun tesakit itu butuh obat. Sembayang di tehusyuk, mbe husuan pelinggih de sembayang pas sakit gigi atau pas sehat. Sehat. Malah mun sakit gigi burung milih sembayang. Nggih? Ada burung Allahu Akbar. Nggih, burung pilih sembayang. Nah, oleh Nabi disebut dengan Ummul Adwiyah. Jadi jaga sehat sebelum sakit, antisipasi. Bagaimana cara kita mengantisipasi biar badan ini menjadi sehat. Nah, itu Nabi mengajarkan kita pondasikan kesehatan ini dengan qillatul akal. Tidak banyak makan. Nabi tidak banyak makan. Jadi ke tegeh tebesur jere ke nggih dendek mentang-mentang mangkin niki luwe daging lek Bali nggih anang kaje wah luwe daging anakku luwe sempi rubin 1000 kilo tono gorok si Maulana mau itu pada bagian mau pelunggu bagian alah ndek deulak ketik gana amun pelunggu hadir dari ki insyaallah luwe sempi gorokna si Maulana lek niki ara si beratna 1000 kilo bapa insyaallah amun 1000 kilo terus pada 2 kilo kan 500 manusia mau amun pada sekilo kan sepengajian mau insyaallah tabarakallah dan itu tidak satu nggih insyaallah tabarakallah nanda mentang-mentang len kerja luit daging kupinang sida rendang anu ketuan bahasan pelinggih dah kupinang sida rendang beh ku masakang biasanya masak secangkir kerja 2 cangkir pinang ne memi no napi namanya rendang pinakna terus sate sadikna mendaran besur-besur beh kekenyangan darah tinggi tae karena daging. Nah, niki yang dimaksudkan oleh Rasul jaga makanan. Kalau makan itu cukup sampai kenyang saja. Nggih, jangan sampai kekenyangan, kembesuran. Sesuatu yang lebih dari porsinya itu biasanya akan mendatangkan penyakit. Malah Rasul mengajarkan kita sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk persiapan napas. Nggih. Jadi tidak boleh terlalu kenyang. Jadi Nabi mengajarkan kita agar fisik kita bagus. Niki dari sisi fisik, maka kita harus menjaga kesehatan dengan qillatul akl, menyedikitkan makan. Niki menyedikitkan nika ya maksudnya lah pokoknya makan tidak sampai terlalu kenyang, makan hanya sampai kenyang saja.
Terus pada saat-saat disunatkan puasa, ya kalau kuat puasa, kalau sempat puasa. Ya kalau tidak sempat, misalnya Tuan Guru Haji Abdul Malik dapat undangan padahal hari Kemis misalnya, beliau kan tidak enak puasa, sudah disiapkan oleh masyarakat makanan beliau, masyarakat ini sangat bangga dan bahagia kalau dimakan makanannya oleh para tuan guru. Dan ajaran agama seperti itu, janganlah harta kamu dimakan oleh selain orang mukmin, apalagi orang soleh, apalagi orang alim. Begitu dia. Maka dari itu beliau jarang sempat puasa kalau ada pengajiannya hari Kamis. Seperti ini jadi kalau ada puasa, sempatkan puasa agar badan kita tetap sehat, tetap fit. Ya lagu ada saja jalan penyakit nih kan deh. Karena sakit itu juga kadang-kadang setan yang membawanya. Setan. Ya, dan Allah memberikan wewenang kepadanya untuk menguji kita juga. Karena setan nih enggak tahu kita. Kadang-kadang kita enggak merasa enggak ada setan, tetapi setan sudah ada di dalam diri kita. Dia jalan-jalan di Majrad Dam. Mbe tahu rurang-rurang le dere inu tahu na. Bae le otak tahu na, tegehna kupina sakit ngene kan. Tepu le otak, gengguna otak terselebuk apa pikiran teh. Lah ni harus selesai sejam kemudian. Ini harus selesai jam inundah. Ini harus ku datengin jelu. Ini harus datengin jelu inundah. Pinang otak andik man begawean wah pinang. Nah, itu pekerjaan setan. Ya, dia menghilangkan ketenangan kita. Gitu. Tetapi secara fisik kita menjaganya dengan menyedikitkan makan, menjaga makanan. Intinya menjaga makanan. Jangan berlebihan. Mentang-mentang Idul Adha kita daging kambing segar-segar kan, beruang tegoro le mbina nyati, mbina nyutu, mbina minyak setik, tahu-tahu darah tinggi taek. Nah ini ke dia bahaya. Terus yang kedua nikah Ummul Adab. Nah niki manifestasi dari pekerjaan fisik kita. Niki apa namanya, perwujudan dari pekerjaan fisik yang sehat. Niki ya disebut dengan adab. Adab jadi perilaku kita itu. Perilaku kita harus kita jaga. Dan satu hal yang sangat bahaya dari pekerjaan kita itu yang harus kita jaga itu namanya pengeraos lidah. Makanya Nabi mengajarkan kita pondasi adab itu, agar adab kita bisa baik, itu yang pertama kali harus kita jaga adalah lisan. Jadi kita adang dia biar jangan terlalu banyak bicara. Jadi ummul adab itu namanya qillatul kalam. Kita harus menyedikitkan bicara. Sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi kalau berbicara itu sedikit. Kenapa harus sedikit? Karena setiap pembicaraan Nabi adalah sumber hukum. Dan sumber hukum itu tidak boleh detail, karena kalau detail itu akan tanya orang. Orang akan banyak bertanya. Itulah Rasul tidak banyak berbicara, itu dicontohkan kepada kita
sehingga tidak banyak orang berbicara, dan sedikit berbicara artinya mengurangi bohong. Kamu luwe raosna dengan mungkin saja sedikit banyak akan terselip kata-kata bohong. Ngajak angdik tersaja ngajak angka. Le Rubin kan wah tiang bercerita bro. Nggih. Sempi luwe tini. Lagu ndek tiang sebut engkena kan. Lah Rubin tono padahal ndek nuah beketik. Menurut cerita meminu sempi gorok dan luwe le anje ni sang lebih seket bahasa tinggi. Padahal tiang ndek tiang wah nyebut seket. Karena melina amun ngeraos lebih hang sekeji. Adikna demen baturna denger lagu temennya seneng. Kita yang menderita. Kenapa? Oh, malaikat siap nyatet. Gena ngajaang wah ini, gena ngajaang wah ini. Sekedi ngajaang wah kesleu lidahna catetna si malaikat. Wah ngajaang jam sekeni. Ya kan? Nggih. Maka dari itu Rasul mencontohkan kita agar kita jangan terlalu banyak bicara. Niki pondasinya. Amun adab-adab yang lain niki biasanya menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Lagu siaran raos niki kadang ditebutuhangnya. Lagu raos santai gitu. Orang ke ageda dengar raos sang batur dan derak kan? Tidak ada keuntungan kita. Misalnya sida ngeraos sang batur demisa. Ya jakna mula adatna girangna telat ngaji soalnya ibu pupur doang setengah jam. Misalnya nggih raosang pelunggu mau sida kepeng ngeraosangina? Mau sida beras? Mau sida pahala? Endi. Dosa malah. Itulah dia. Makanya dikatakan pembicaraan itulah intinya. Banyak hadis terkait dengan berbicara ini, termasuk di Al-Quran juga disebutkan agar kita jangan terlalu banyak bicara. Kamu perbuatan baik, perbuatan nolong orang, betabi ini biasanya otomatis. Amun tak biasa betabi dekat anak becik toko lek julun tabi anakku bahasan pelinggi kan? Itu sudah menjadi kebiasaan, akhlak kebiasaan. Tapi apa namanya? Kebiasaan buruk yang harus tetap kita jaga itu kebiasaan yang tidak baik yang berasal dari pembicaraan. Itulah yang disebut dengan ummul adab. Nah, yang ketiga ini ummul ibadah. Bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan agama. Kita memfondasikan agama kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya adalah qillatul dzunub. Jadi menyedikitkan dosa. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar dosa kita seminimalis mungkin. Karena kalau kita sudah tetap beribadah tetapi tetap juga berbuat dosa, bisa saja malaikat mencatatnya dosa semuanya. Kenapa bisa demikian? Ini dengan ini dia kena beribadah ya main-main ini. Dia mempermainkan Tuhan ini. Dekat na sembayang lagu dek na ula budu percuma. Seperti semacam itulah.
Dekena puasa lugu ada hal-hal yang tidak bisa yang menyebabkan puasanya tidak terima, yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima. Karena itu orang yang mau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu semaksimal mungkin agar menjaga diri untuk tidak berbuat dosa gitu. Jadi qillatul dzunub menyedikitkan dosa ya. Terus Nabi namanya kalau sudah sedikit dosanya berupaya untuk tidak berdosa sedikit pun. Nah, itu insya Allah dosa-dosa kecil itu akan bisa kita hapuskan cukup dengan istighfar saja, cukup dengan berwudu saja, cukup pelungguh sembahyang, makin sholat subuh kita, terus berbuat dosa kecil yang kita tidak sengaja atau sengaja. Ya, misalnya kita na sandal teteng nanti sandal adina bega lelah na mita sandal na sebut na sandal tetangga. Nah, itu dosa. Beh tegeh na lelah tetangga na mita na burus adik ni sandal dah. Ukun deita padahal dia nyebut. Misalnya seperti itu. Itu dosa apa dosa? Dosa, tetapi tidak dosa besar. Wahna membuat seseorang lelah, wahna membuat seseorang kecewa karena tidak menemukan sandalnya. Lagu zohor tema jelek zohor wudu ya sembayang insyaallah astagfirullahalazim astagfirullahalazim beh bedait kancena apa ngukun deh aku nyebut sandal dah. Nah, insyaallah dosa seperti itu akan terhapuskan. Itulah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir berbuat dosa. Dan yang terakhir niki adalah modal kita untuk hidup di dunia, diajarkan kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar kita bisa sukses dalam kehidupan, tercapai apa yang kita inginkan, tercapai cita-cita. Ini namanya mani, kata sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sabar. Nggih, Nabi sabar. Jadi kalau mau keinginan dan cita-cita tercapai, terutamanya anak-anakku yang pelajar nih, harus sabar dalam bekerja, dalam mencapai cita-cita. Jadi sabar nih ada namanya sabar lil ibadah, sabar sembayang. Nengke genta lalu aja bangket sholat duha dulu, khusyuk sabar. Di na becat lah, beh kejuluan terus kedit misalnya kan, kejuluan terus kedit burung tepanen, sembayangnya jadi ketuk-ketik. Nah, ndak ada kesabaran. Lalu ya bangket burung sembahyang, aku sembahyang le bangket nah, becat-becat sampai bangket, wah berau-rau kelembina burung sholat duha dan seterusnya. Jadi harus kita sabar, harus sabar juga menjaga diri dari berbuat dosa. Harus sabar, harus sabar juga menerima musibah, sabar. Sehingga dengan kesabaran itu akan muncul keikhlasan. Dengan kesabaran itu akan muncul istiqamah.
Jadi manifestasi dari sabar itulah perwujudan dari sifat sabar. Karakter sabar itulah yang menyebabkan orang bisa ikhlas. Amun pemarah dengan susah je ikhlas. Amun punya sifat tergesa-gesa seseorang kurang ikhlas. Jadi oleh Nabi diajarkan kita bahwa untuk mencapai cita-cita itu harus kita pondasikan, harus kita landasi dengan karakter yang namanya sabar, akhlak yang namanya sabar. Sabar niki akan memunculkan keikhlasan. Sabar ya. Amun dia sabar susah dengan ikhlas. Amun dengan dia sabar burung ya belajar, milihnya becat-becat pinter. Termasuk membaca Quran kan, siliknya itu ngebut membaca Quran. Tidak apa-apa, agak lambatan hatam, ya, tetapi bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid. Nggih. Wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, katanya. Jadi kita disuruh agar tidak maunya cepat-cepat saja, bersilat lidah dalam membaca Al-Quran. Nggih, jadi harus secara tartil membaca Quran. Demikian juga perbuatan-perbuatan lain. Makanya Maulana Syekh mengajarkan kita, nggih, perwujudan dari sabar nike, amun temele sukses harus ikhlas. Amun temele sukses harus istiqomah. Jadi itulah yang muncul dari karakter sabar. Nah, Nabi mengajarkan kita agar kita tetap menjaga kesabaran kita dalam mencapai segala keinginan kita. Misalnya berdagang pelungguh nangka milih tebde kepeng laun milih tetai haji ngumping kan tamu tokol-tokol doang kan dik nini kumpul kepeng. Akhirnya pelungguh berdagang ikuti ritme perdagangan, pertumbuhan, misalnya pertumbuhan modal, pertumbuhan keuntungan. Dendek milih becat-becat. Hai adik terbecat milih untung meh tipu-tipu dengan sekeji. Nggih? Wah, sede nabi namanya sede sayurnya telurnya li tengah-tengah, si bagus-bagus telurnya li luar. Dagang tuh ceritanya. Ya nandak muda-muda jual adik nembau mahalan sekeji betul si bagus-bagus li luar. Sede telurnya li luar, li dalam. Adiknya becat sugi ceritanya. Lagu tegah tahu sedangkan burung dengan jampu. Ya kan? Seperti ini kayak. Jadi emang